berjalan Nabi kita Muhammad Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih atas kebersamaan untuk menghadiri dan menyaksikan workshop saya. Semoga bisa bermanfaat. Baik, tema kita adalah di sini kegiatan workshop dilakukan. Nanti ada satu karya yang dihasilkan dari beberapa guru sendiri. Proses implementasi budaya positif di sekolah. Sebelum mulai, kita baca Al-Quran dulu. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesempatan kelas. Sudah ada kegiatan apapun di sekolah yang baik, maka dapat berjalan ada koridor atau batasan-batasan. Nah, di sini yang sudah kita sepakati, ya. Oke, kita lanjut. Agenda workshop hari ini yang pertama pembukaan sudah, yang kedua berdoa sudah, yang ketiga sudah. Sekarang kita masuk ke pembukaan materi pertama. Di awal tadi ada implementasi budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan penelitian dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Apa itu universal? Universal itu diakui oleh seluruh umat manusia, tidak ada batasannya, dari agama, dari budaya, bahwa itu baik, bahwa itu benar, dan bisa diterima. Jadi tidak mengatakan mana. Apakah budaya positif penting di sekolah? Penting, sangat penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Karena itu tujuan pendidikan Indonesia saat ini. Selanjutnya, bagaimana membangun budaya positif? Nah, di sini dijelaskan salah satu strateginya adalah menjauhkan tindakan disiplin. Sebagai guru biasanya disiplin itu mengingat dengan tegas. Bahkan kesalahan kecil siswa bisa saja ditindakkan lebih berat, dengan harapan akan menjadi anak tadi menjadi berat dan berubah. Padahal ternyata buktinya tidak seperti itu. Si anak besoknya lagi dan lagi. Lanjut, di sini model di sini adalah posisi guru. Permasalahannya posisi guru belum paham tentang posisi kontrol. Bagaimana guru menyelesaikan kesalahan siswa dengan hasil yang baik untuk siswa ini. Lanjut, agenda kedua adalah disiplin positif. Ternyata disiplin itu ada yang negatif, ada yang positif. Sekarang kita disiplin positif. Disiplin negatif biasanya mengacu atau mengikuti kelompok-kelompok yang kurang baik, atau kebiasaan kita yang kurang bagus. Kita tepat waktu main game, misalnya kita tepat waktu melakukan hal yang tidak bermanfaat karena sudah kebiasaan. Maka itu juga disiplin adalah ketaatan kepada peraturan. Sedangkan disiplin positif merupakan pendekatan
dirinya memang harus berubah atau memilih mengontrol dirinya untuk berubah. Lanjut, ketika ada disiplin positif pasti ada nilai-nilai kebajikan. Nah di sini nilai-nilai kebajikannya juga Tuhan dan sedekah ciptaannya. Jadi kita harus mencintai semuanya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, seterusnya sampai baik dan berkah. Ini nilai-nilai kebajikan yang negara lain atau umat lain atau manusia lain itu mengaku bahwa ini memang baik, benar. Seperti itu. Lanjut masuk ke teori motivasi. Motivasi itu bagaimana untuk mengikuti, untuk berubah dengan lebih baik dari dalam diri. Karena motivasi yang terpaksa. Kalian belajar, membuat nanti nilainya itu ada tekanan, itu motivasinya belum mendapatkan yang dari dalam dirinya. Di sini ada 3 motivasi. Sebelumnya penerapan disiplin positif dilakukan karena seseorang termotivasi ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Ingin apa ya? Apakah ingin dapat nilai yang bagus? Apakah ingin dilakukan ataukah dengan sendirinya tanpa mengharapkan itu semua, tapi untuk dirinya sendiri untuk lebih baik. Nah di sini ada 3 motivasinya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah yang tadi kalau saya katakan karena tata tertib biasanya tidak dilakukan sanksinya langsung besar. Ya tapi kesepakatan itu namanya peraturan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, misalnya yang tadi Jumatan bulan-bulan berapa gitu, nah itu mengharapkan sesuatu. Yang ketiga, ini yang paling hebat, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, menjadi diri sendiri langsung. Yang seperti itu. Lanjut. Nah, setelah masuk ke tadi motivasi, ada keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Nah, ini dari nilai-nilai yang tadi, dari nilai-nilai yang universal. Misalnya keyakinan kelas itu, oke, sebelumnya disebutkan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas, sudah ada tata tertib kelas. Nah, ini beda lagi, nilainya kedalamannya beda lagi. Contoh pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan jalan pada saat mengendarai roda 2 atau motor atau mobil atau mobil balap? Kemungkinan jawabannya adalah selain takut dibilang, yang paling bagus adalah untuk keselamatan. Ya, itu karena di jalan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan menjaga saat pandemi? Kemudian jawabannya adalah untuk kesehatan atau juga keselamatan, karena dirinya sangat kuat. Nah, nilai-nilai kesehatan, keselamatan itu jadi keyakinan. Jadi misalnya kalau di peraturan kelas itu hadir tepat waktu. Nah, hadir tepat waktu kalau dalam keyakinan kelas itu namanya disiplin. Jadi cuma satu kata kuat. Nah, terus misalnya membuang sampah pada tempatnya, kebersihan. Itu kayak kalau keyakinan kelas itu cuma satu kata kuat, kebersihan. Seperti itu. Terus mengumpulkan PR tepat pada waktunya. Kalau mengumpulkan PR berarti dia mendapatkan nilai, menghargai diri sendiri dan mengerjakan tugas dari dulu, menghormati guru orang lain, mengerjakan juga menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi begitu, oke? Nilai universal nilai sekian sangat kuat yang dia. Nah seperti itu.
Lanjut, kalau mau membuat jaringan kelas, maka ini adalah prosedurnya. Pertama, bagian bisa diberi kebebasan untuk sharing. Yang kedua, membuat papan tulis, menyiapkan papan tulis ada tertuang semua baik ada papan tulis atau pakai tempelan. Ya. Harus mengganti kalimat yang negatif menjadi positif. Misalnya membolos. Kalau membolos berarti kata halusnya, ya bisa tidak masuk kata. Nah, seperti itu. Jadi lebih halus. Ya, kalau kamu membolos, akhirnya kita juga merasa. Nah, seperti itu mengganti kalimat yang bentuknya negatif menjadi positif. Padahal tujuannya sama, kalimatnya sama. Makanya di sini perlunya perbedaan kata. Dan keempat, biar pendapat bisa dihargai semuanya. Yang kelima, baru mulai membuat keyakinan jelas dan selanjutnya diletakkan di dinding. Nah, di dinding. Kalau kita nanti prakteknya tentang penanganan kesalahan pada proses kontrol. Baik, lanjut. Nah, ini contoh keyakinan jelas. Contoh keyakinan jelas pada kelas 1 dan kelas 5. Ya, kalimat sederhananya. Kalau dalam kelas 1 setiap anggota kelas perlu belajar. Tetapi ketika kelas 5 selalu bersifat positif. Anak kelas 1 nggak mungkin terus bersifat positif. Itu apa? Kan bersifat positif begini. Nah, itu makin lama makin tinggi diganti kalimatnya. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Untuk kelas 5 senantiasa menjadi diri terbaik. Karena memang kalau kelas 1 ini gembira yang gembira. Kemudian mereka pasti nanti melanggar. Yang ketiga, kita pada kelas perlu melakukan tugas. Nah, untuk kelas 5 percaya dan menghormati serta orang lain serta barang miliknya. Menghormati orang melakukan tugas itu. Walaupun misalnya tugasnya tidak dijadwalkan atau di luar kekuatan kita, di luar tugas kita juga. Misalnya kita membantu kue merapikan itu satu yang mulia. Selanjutnya kita masuk yang terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Untuk kelas 5 senantiasa membantu. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya agenda kelima adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagai guru harus memahami ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Siswa, semua siswa, apalagi ke sesama jenisnya, misalnya maksudnya perempuan ke ibu, itu pasti mungkin merasa disayang. Apalagi kelas bawah, pengen ada rasa diterima. Jadi jangan ada siswa kita yang merasa disisihkan. Itu harus peka, sebagai guru harus peka. Nah, bisa. Lanjut yang kedua, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ketika si anak pengen belajarnya, apalagi di Merdeka Belajar, si anak belajarnya misalnya pengen hal yang visual, hal yang audio visual, ada videonya. Dia tidak suka dengan cuma mendengarkan, membaca, maka guru harus melayaninya. Terus si anak, kalau kita punya kegiatan olahraga, si anak senang menyanyi, kita harus menyediakan, mengeluarkan bakatnya biar menyanyinya lebih keras. Nah itu ada
yang dilayani dari kebutuhan siswa. Lanjut, kebutuhan untuk merasa senang di kelas dimanapun, jangan serius banget. Kasihan. Iya, udah di rumah berangkat, ya, yang berumah pegang banget, iya. Wah, udah tekanan darahnya masih banget. Ya, harus dilayani, harus kita layani. Lanjut, kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Kemampuan atas kemampuan itu dia kemampuannya, kekuatannya, kecerdasan gimana? Sama yang lain. Yang satu pintar matematika, yang satu pintar bahasa Indonesia. Jangan yang digede-gede matematika, jangan bisa. Karena semua punya kekuatan. Yang satu di pengetahuan, di olahraga ada itu. Seperti itu. Yang terakhir bertahan hidup. Nah, kita bertahan hidup itu bukan berarti kita berada di alam yang ganas. Ada kondisi-kondisi clash atau perselisihan itu zaman sekarang mudah banget. Bahkan lebih banyak di dunia maya. Dan itu karena kehebatan teknologi yang sudah bisa dikuasai anak-anak, bisa jadi dampak yang paling besar terjadi pada anak-anak. Dan di tadinya gadget terus, dia seorang gadget ini ketika di sekolah atau bergaul, ya itu juga harus ada pendampingan atau yang belajar. Lanjut, selanjutnya, nah ini yang seru nih. 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu nilai dari guru dalam menyikapi, dalam menyelesaikan kesalahan siswa. Posisi kontrol. Di situ ada mengukur, nanti dijelaskan. Ada membuat orang bersalah, ada teman, ada pemantau dan ada manajer. Jadi 5, ada 5. Kita mulai. Posisi mengukur biar lebih jelas. Ini orangnya sama, tapi isinya berbeda. Ini mirip guru siapa? Oke. Bagaimana nilainya? Kita buka. Di sini posisi kontrol pembuku. Nanti kalimat-kalimat yang dipakainya aturan saya atau awas. Jangan ke depan dan ke belakang lagi. Awas. Ya, dan jangan lagi. Selalu kamu yang selalu kamu ditekan. Jangan terlalu panik. Wah, buru-buru macet juga di sekolah kita. Yang terakhir selalu pasti terlambat itu. Nah, di sini guru seperti ini senantiasa percaya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Dia nggak mau mungkin ada masalah atau ini saya. Itu jadi menghasilkan siswa yang agresif, pendendam. Di depannya dia, di dalamnya. Oke, kita lanjut. Ini sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, sebagian besar mungkin karena
dianya berbagi tapi dianya lebih baik. Bagaimana nilainya? Di sini dulu bersuara gitu, tapi karena lebih lembut ada keinginan, ada yang menusuk sehingga tidak nyaman, bersalah dan kalimat yang dipakai, ibu atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Ada apa? Teriak-teriak. Ya. Terus kamu senang ya begini musibah? Nggak teriak-teriak, pelan-pelan tidak. Hasilnya si murid merasa bersalah. Emang gak ada boleh banget. Yang orang lain gak kelihatan jauh dari jauh, tapi dia merasakannya dalam. Nah, oke. Sekarang posisi kontrol ketiga sebagai teman. Sebagai teman. Nah, oke. Ini kita buktikan, mungkin kalian juga sebagian ada dari bapak ibu pasti mungkin sadar tidak sadar melakukan ini. Wah, sudah jam berapa ini? Lama lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya ngomong ke saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok lambat sih? Iya Bu, saya lambat bangun tadi. Jadi biar bisa kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar nggak terlambat lagi. Bikin saya ibu. Demi ibu. Sama. Bisa Bu. Ya sudah di sana masuk kelas. Ibu beresin urusan aset kamu. Kamu ini ada salah aja. Apa yang terjadi? Nah, ini emang tadi tidak menyakiti murid. Aku berusaha mengontrol. Terus ada dampak negatif dan positifnya. Dampak positifnya lebih aman. Dampak negatifnya si murid bisa tergantung sama guru. Jadi kalian nanti bapak ibu guru kalau ada kasus misalnya dari kasus kelas kalian ini bagaimana nah berarti ada posisi kontrol nilai dari bapak ibu guru yang terjadi. Di sini hasilnya silakan yang mau berkata. Di sini hasilnya murid merasa senang dan akan, tetapi tadi disebutkan ada dampak negatif yaitu dampak terhadap posisi guru, posisi kontrol guru yang keempat adalah memantau. Kita ikuti lagi videonya masih dengan waktu yang sama. Ini dua orang kami sebulan awalnya sama dulu. Jam berapa kita harus masuk sekolah? Harus di sekolah dulu Ibu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya tidak terlambat lagi. Lalu saya harus pas jalan istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik Bu. Ini selalu tinggal dengan peraturan. Tadi kan ada peraturan, ada sanksi. Ini hanya menjelaskan saja.
Hanya memperjelas. Bagaimana hasilnya? Memantau berarti mengawasi. Mengawasinya kayak dulu pengawasannya. Nah, kalau di sini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Kalimat yang dipakai adalah apa peraturannya, apa yang telah kamu lakukan, jadi sudah jelas. Sebenarnya artinya tinggal pilih sanksinya berbeda. Nah, seperti itu. Di sini murid memahami konsekuensi dan memahami konsekuensi dari pelanggaran tadi. Jadi untuk melaksanakan hukumannya dia sudah paham, karena sudah memahami. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas. Tinggal kelas maksudnya ketika dia terlambat 20 menit datang, maka konsekuensinya tadinya harus istirahat. Misalnya dia datang jam 7.20, istirahat jam 9. Tetapi karena dia lewat 20, dilebihin tuh. Jadi dia istirahat 9.20 ya. Sekarang yang terakhir, nah ini paling seru, tapi ini paling mantap. Selamat pagi kalian. Maaf Bu, saya lambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini kalian? Maaf Bu, saya lupa salah tes malam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana ya? Nah, di sini berlaku keyakinan. Menghargai diri sendiri dan orang lain kita Bu. Dia membuka hubungannya dengan nilai yang ada. Saling mengurangi tersebut. Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Anda bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau berkenalan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah KM dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan kemarin? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan kalian ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kalian agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik kalian, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu akan kembali ke kelas umum lagi. Baik Bu, terima kasih. Ini solusi yang paling tepat. Sehingga murid akan mencari sesuatu yang baik dari dalam dirinya, dari lingkungannya, dan menjadi lebih kuat. Nah, ini posisi kontrol guru yang paling tinggi. Ini yang diharapkan. Guru menjadi manajer. Ya, manajer kontrol. Jadi dia lebih berwibawa menciptakan siswa yang dewasa, mandiri, dan tidak dirugikan. Nah, itu. Selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Pertama, restitusi dulu. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi nyambung awal disiplin positif. Dari video-video tadi ada banyak penanganan. Maka di sini dibagi tiga, maka disebut segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas.
Kalimat yang dipakai dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika kita marah, kalau dipanggil, kita panggil tuh sama yang berbeda. Tetapi kalimat yang enak, yang keluar adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi sudah di video terakhir, keyakinan jelas apa yang telah kita sepakati. Oke, ini video terakhir kita. Lihat sini. Iya.
Oke, terima kasih buat pemegang satu juga. Nah, di sini ada pembuka atau jadi bapak yang akan di sini yang terjadi adalah yang menjadi sifat yang tidak mengerjakan tugas. Oke, kita nanti berdiri dulu. Pada hari ini Bu Zulfa tidak bisa mengajar bahasa Sunda dilakukan karena sebagai dokter harus mengatur dan memantau pelaksanaan ANBK. Bu Zulfa memberikan tugas kepada siswa kelas 4 agar kelas tidak kosong. Namun sifat tidak mengerjakan tugas tersebut, dia malah asik bermain. Akhirnya saat pengumpulan tugas, sifat tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Bu Zulfa menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas. Nah, ini sifat. Padahal berdasarkan buku presensi, buku keadilan, hari itu sifat tidak masuk sekolah. Saat istirahat, Bu Zulfa pun memanggil sifat untuk klarifikasi. Sekarang menanyakan keyakinan. Ini yang paling puncak menanyakan keyakinan. Baik, satu bagian lagi, silakan. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Tadi praktek posisi kontrol. Maka seluruh posisi kontrol
Yang diharapkan sangat diharapkan dari orang dulu adalah posisi kontrol manajer. Ya, itu kita sebagai guru harus senantiasa ada dalam setiap bagian siswa, baik kekurangan, kelebihan, kondisi yang atau kondisi yang kurang menyenangkan. Guru harus senantiasa melihat latar belakang atau penyebab kenapa si anak begini. Kalau dari kebutuhan dasar tadi, misalnya si anak terlambat, guru tidak bisa langsung menghukum dia. Tanya dulu apa yang terjadi sebelumnya. Bisa jadi misalnya kebanjiran. Jangan sampai kondisi yang sama disamakan dengan kondisi yang normal. Sudah tahu kebanjiran, telah masih jadi permasalahan. Jadi harus tahu, harus tahu latar belakangnya. Kenapa kamu belajarnya nggak semangat? Kamu malas banget sih? Padahal dia sedang kekurangan. Dia sampai tidak sarapan, bagaimana badan kuat. Dia tidak dikasih jajan. Jadi harus tahu kebutuhan sebelum guru tadi meminta konsekuensi dari sisi. Jadi sebagai guru harus lebih bijaksana. Ya, alhamdulillah dari workshop hari ini apa saja yang sudah dipelajari? Ya, betul Pak. Iya, keren banget. Guru harus dapat mendidik siswa dengan penuh kehangatan, dengan penuh solusi mengambil dia. Oke, ada lagi refleksi yang sudah kita pelajari? Iya, disiplin positif dia akan membangkitkan hal yang baik. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Guru. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya transfer hari ini bisa bermanfaat juga. Semoga banyak ilmu hari ini yang bisa diserap, ya. Semoga bisa dipraktikkan, bisa menjadi bagian dari diri yang lebih baik. Oke, mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih.